Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi saya Oji Tanjung hadir untuk Anda, masih menemani Anda membahas mengenai gate, anxiety, kecemasan dan psikosomatis. Dan tentunya masih memberikan Anda motivasi, edukasi serta solusi ya lepas dari gangguan ini teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang di Oji Tanjung Channel. Dan channel saya hanya membahas mengenai gate, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis saja. Saya doakan semuanya, rekan-rekan, sahabat-sahabat saya semuanya, Anda segera diberikan kesehatan dan kesembuhan, dan segera lepas dari gangguan ini teman-teman ya. Dan tentunya ini yang saya harapkan buat Anda ya. Dan yang selalu saya doakan supaya Anda hidup bahagia kembali, bisa melakukan aktivitas Anda seperti biasa kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan kali ini ya, saya akan membahas mengenai cara olah napas teman-teman ya. Karena selama di video saya ya belum sempurna rasanya ketika saya tidak membuatkan cara mengolah napas yang baik bagi penderita gate, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis ini. Karena sudah banyak yang saya rekomendasikan ke teman-teman ya dalam kolom komentar ya untuk melakukan olah napas atau napas diafragma. Akan tetapi videonya belum saya buat teman-teman ya. Jadi ini untuk menyempurnakan kembali ya sehingga teman-teman bisa membuka video saya yang membahas mengenai olah napas ini. Nah, baik teman-teman semuanya, sahabat saya yang saya cintai semuanya, dan saya harapkan ya buat teman-teman harus tetap semangat ya. Semangati diri Anda bahwa sejatinya gangguan ini akan berakhir ya. Anda akan kembali sehat, kembali bahagia, dan hidup bersama orang-orang yang terdekat di hati Anda kembali. Baik, jadi untuk memulai video ini ya, ada beberapa cara pernapasan yang akan saya praktekkan kepada teman-teman ya. Dari pernapasan yang biasa ya, seperti pada umumnya teman-teman bisa mendapatkan dari beberapa mentor yang lain ya, yaitu adalah pernapasan perut teman-teman. Pernapasan perut ini tentu seperti napas diafragma pada umumnya ya, yang mana untuk menguatkan diafragma ya, artinya otot les yang ada di atas ya, yang kinerjanya itu fleksibel teman-teman ya. Otot esofagusnya ya bekerja fleksibel, jadi ketika makanan masuk ke lambung dia akan membuka dulu ya, kemudian begitu makanan masuk ke lambung dia akan menutup kembali ya. Ini fungsi dari otot esofagus. Nah, untuk menguatkan itu ya tentu ada beberapa pernapasan yang harus kita lakukan teman-teman ya. Bisa dari pernapasan dan bisa juga dari kegiatan yang lain seperti berenang ya, kemudian menggerakkan badan ya, tapi tidak harus menggerakkan dalam artian teman-teman harus jumping up ya, di sini tidak direkomendasikan teman-teman semuanya. Nah, jadi yang pertama itu adalah pernapasan perut ya. Tarik dari hidung, kembangkan perut ya, kemudian dilepaskan secara pelan-pelan. Mungkin saya akan memberikan contoh ke teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman. Tarik dari hidung ya, kemudian kembangkan perut, terus kemudian dilepaskan secara pelan-pelan ya. Jadi teman-teman bisa melakukan hal tersebut ya berulang kali ya, atau mungkin teman-teman yang sebagai pemula saya ingatkan ya, ketika melakukan olah napas ketika ada rasa pusing itu jangan dikhawatirkan ya, jangan takut atau jangan cemas, karena itu adalah reaksi dari olah nafas ini teman-teman ya. Jadi jangan sampai itu menjadi hambatan teman-teman untuk melakukan hal ini. Jadi terus ya buat teman-teman dan sahabat-sahabat untuk melakukan olah nafas ini ya. Oke, yang pertama tadi udah saya sampaikan yaitu adalah pernapasan perut ya. Hirup dari hidung, kemudian kembangkan perut ya, lalu dilepaskan secara pelan-pelan.
Nah, kemudian ada juga pernapasan dada, ya. Pernapasan dada persis sama seperti pernapasan perut, akan tetapi kita tahan di dada, ya. Kita tahan di dada, tarik melalui hidung, kembangkan dada, lalu lepaskan secara pelan-pelan. Seperti ini, teman-teman. Jadi dada, ya, dada mengembang, ya, baru dilepaskan secara pelan-pelan, ya. Dan ini saya praktekkan ke teman-teman, ya, sekaligus mungkin teman-teman bisa mempraktekkannya ketika Anda, teman-teman atau sahabat-sahabat mengalami cemas, ya, anxiety datang tiba-tiba, kemudian psikosomatis, terasa pusing, ya, sempoyongan. Nah, teman-teman bisa melakukan olah napas ini, teman-teman, ya. Terus kemudian ada juga pernapasan mengangkat lengan, ya, bahu, ya, mengangkat bahu keduanya. Saya contohkan seperti ini, teman-teman, ya. Jadi mengangkat seperti ini, ya, mengangkat bahu kiri kanan, kemudian dilepaskan secara pelan-pelan. Saya ulangi. Seperti itu, teman-teman, ya. Jadi 3 jenis pernapasan ini, ya, Anda lakukan, ya, Anda praktekkan, ya, terus menerus. Dan ini pun yang pernah saya lakukan, teman-teman, ya. Jadi sepengalaman saya yang saya sampaikan di sini, teman-teman, ya. Terus kemudian ada pernapasan gabungan, ya, antara gabungan ini antara pernapasan perut, ya, pernapasan dada, kemudian pernapasan sisi, ya, saya sebut sisi dah di sini, ya. Jadi di sini seperti sama seperti yang sebelumnya, yaitu menarik udara dari hidung, ya. Kemudian angkat dulu, ya, bahu, ya. Kemudian kembangkan dada, kemudian kembangkan perut, baru dikeluarkan, ya. Saya contohkan seperti ini, teman-teman. Jadi begitu udara Anda masukkan melalui hidung, ya, lengan atau bahu kiri kanan itu Anda angkat, kemudian kembangkan dada, baru ditransfer ke perut dan baru dikeluarkan secara pelan-pelan. Nah, di situ metodenya ini adalah pernapasan kombinasi, ya, artinya pernapasan komplit dari pernapasan perut, kemudian pernapasan dada, pernapasan sisi, ya, yang itu dijadikan satu, ya. Terus kemudian pernapasan kombinasi ini teman-teman juga bisa mengolahnya menjadi tarik dari hidung, ya, melalui hidung itu 7 atau 8 detik, ya, atau hitungan, ya, 7 atau 8 hitungan. Kemudian teman-teman angkat seperti ini, ya, seperti tadi, ya, taruh di dada, kemudian di perut, ditahan selama 7 detik atau ditahan selama 4 detik, teman-teman, atau 4 hitungan, ya, baru dikeluarkan selama 7 hitungan, ya. Atau bisa disebut dengan 7-4-7, teman-teman, ya. Saya praktekkan, ya, sekali lagi buat teman-teman, ya. Jadi menghirup 7 hitungan melalui hidung, kemudian bahu diangkat, ya, kemudian dada dikembangkan, transfer ke perut selama 4 hitungan, baru dikeluarkan 7 hitungan secara langsung, ya, tidak terpotong-potong, teman-teman. Artinya di sini lurus, ya, tidak dihentikan nafasnya. Inilah nafas sekali. Jadi sekali lagi, ya, hirup 7 hitungan dari hidung, ya, kemudian tahan selama 4 hitungan, kemudian keluarkan selama 7 hitungan. Jadi tidak ada jeda, ya, terus seperti itu, lurus, ya,
7 detik, 4 detik, sama 7 detik kembali ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya, saya harus membuat videonya ya, karena ini memang sangat penting yang saya rasa, karena beberapa di setiap komentar ya, saya menjawab komentar teman-teman, saya merekomendasikan teman-teman untuk melakukan napas diafragma, akan tetapi saya tidak membuat videonya. Nah, oleh karena itu di video ini sebagai penyempurna ya, video saya sebagai acuan teman-teman ya, sebagai membantu teman-teman ya untuk mendapatkan cara olah napas yang benar ya, maka di video ini bisa Anda praktekkan ya. Baik, semoga di video ini bisa membantu Anda bagi teman-teman yang mungkin ya pernah merasakan panic attack ya, kemudian cemas tidak karuan ya, terus kemudian ada sensasi psikosomatisnya ya, seperti mau pingsan, oleng, terus napas pendek ya. Nah, teman-teman bisa mempraktekkan olah napas ini. Nah, kemudian saya ingatkan kembali ya, visualisasikan teman-teman ya. Artinya ketika teman-teman menghirup udara dari hidung ya, kemudian menahannya di beberapa inti ya, di bagian dada atau di bagian perut, teman-teman bisa visualisasikan bahwa akan keluar racun-racun yang ada dalam tubuh teman-teman ya. Ini membangkitkan ya gairah teman-teman ya untuk melakukan hal ini, bahwa sejatinya gangguan-gangguan yang di dalam itu bisa dikeluarkan oleh olah napas ini sendiri teman-teman. Dan kemudian perlu saya ingatkan kembali ya, ketika teman-teman mempraktekkan atau mengaplikasikan olah napas ini, ketika teman-teman atau sahabat-sahabat ini pemula ya, baru pertama melakukan, ketika teman-teman rasa pusingnya ada, jangan dikhawatirkan atau dicemaskan, karena ini memang normal ya, normal adanya. Ketika terus dilakukan ya, maka akan terbiasa. Jadi sesuatu yang kita lakukan terus menerus ya, maka itu akan tertanam di bawah sadar kita. Ketika kita melakukan sesuatu itu akan baik ya, tentunya untuk tubuh kita. Nah, baik teman-teman, sahabat-sahabat Oji Tanjung Channel semuanya tanpa terkecuali, semoga video olah napas ini bermanfaat bagi Anda semuanya, dan saya harapkan gangguan atau sensasi-sensasi yang Anda rasakan di tubuh yang diakibatkan oleh GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis ini segera menghilang. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu video kali ini, maafkan jika ada kata-kata saya yang salah atau mungkin dari pempraktekannya yang belum sempurna. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya. Ini adalah pure pengalaman pribadi saya, cara mengatasi panic attack, kemudian psikosomatis ya, dan gangguan-gangguan GERD yang lainnya, yaitu adalah melakukan olah napas ini sendiri. Sekian dulu video kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.